Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Kirana Larasati, asal Fakultas Ekonomi Unisula, jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang materi leasing, yaitu yang pertama, pengertian leasing. Pengertian leasing merupakan setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam rangka penyediaan barang-barang modal yang digunakan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi hal itu didasari dengan perjanjian antara lessor dan lease yang memberikan hak kepada lease untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor selama periode waktu tertentu dengan membayar sejumlah uang sewa yang sudah ditentukan. Jadi kegiatan utama perusahaan leasing itu bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan di sini maksudnya jika seseorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian pada kedua belah pihak yang sudah disepakati begitu. Jadi untuk hubungan lessor dan lease ini merupakan hubungan timbal balik menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan. Untuk itu, antara lessor dan lease dibuat perjanjian finansial lease atau kontrak leasing. Jadi lease ini merupakan lembaga perjanjian di mana lembaga perjanjian tersebut di bawah pengawasan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, bab kedua itu ada tipe leasing. Jadi tipe leasing ini ada dua. Yang pertama ada capital lease atau finance lease. Jadi teknik pembiayaan menurut finance lease ini, perusahaan leasing sebagai lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Jadi capital lease ini juga memiliki kriteria sendiri, yaitu yang pertama ada pada akhir periode lease terjadi pemindahan hak kepemilikan lease aset dari lessor kepada lease. Yang kedua, terdapat hak opsi bagi lease pada akhir periode lease untuk membeli lease aset dengan bargain price. Yang ketiga, jangka waktu lease lebih atau sama dengan 75% taksiran umur ekonomis dari aktiva yang di lease. Yang keempat, pada waktu permulaan lease, nilai tunai atau present value pembayaran lease minimum harus sama atau lebih besar dari 90% nilai pasar wajar bagi lessor setelah dikurangi dengan investment credit atau accessory cost, yaitu biaya pemeliharaan, asuransi, dan pajak yang ditahan oleh lessor. Nah, bila tidak ada satupun kriteria tersebut terpenuhi, maka dikelompokkan menjadi operating lease. Oke, pembahasan yang ketiga yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian leasing. Jadi setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, yaitu yang pertama ada lessor, di mana lessor merupakan perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Yang kedua ada lease, dan lease ini adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Pada akhir kontrak leasing, lease memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya pihak lease memiliki hak untuk membeli barang tersebut berdasarkan nilai sisa. Dan yang ketiga, pihak ketiga ada supplier. Nah, supplier ini sebagai perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Ya, yang terakhir ada pihak dari bank. Kemudian dalam kontrak leasing, pihak bank atau kreditur tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease, di mana sumber dan pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Oke, tadi sudah saya jelaskan terkait pengertian leasing, tipe-tipe leasing, dan yang terakhir ada pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian leasing tersebut. Selanjutnya kita akan membahas soal dari contoh soal leasing. Langsung saja. Oke, sekarang kita sudah memasuki
rumus pembayaran list di awal dan rumus pembayaran list di akhir. Jadi untuk rumus pembayaran leasing ini ada dua, yaitu yang pertama di awal dan yang kedua di akhir. Teman-teman bisa lihat perbedaannya di mana. Lalu kita next ke contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal ini ada beberapa yang berkaitan dengan kontrak tersebut pada tanggal 5 Januari 2019. Jadi yang pertama itu, peralatan memiliki nilai wajar sebesar 100 juta dengan taksiran umur ekonomis selama 6 tahun dan nilai residu sebesar 4 juta. Yang kedua ada jangka waktu kontrak selama 6 tahun, ada opsi pembaruan bahwa pada akhir masa kontrak peralatan bisa dibeli. Nomor 3, pajak properti sebesar 5.000 per tahun dibayarkan bersamaan dengan pembayaran tahunan pada awal tahun. Yang keempat, metode penyusutan garis lurus. Yang kelima, tingkat bunga 8% per tahun. Yang keenam, jika pada akhir masa leasing peralatan dibeli oleh lessor seharga 4.500.000. Dan yang terakhir, kita disuruh buat jurnal yang diperlukan. Next. Nah, kenapa kita menggunakan rumus pembayaran list di awal, teman-teman? Karena tipe soal ini kita dapatkan menentukan kalau pembayaran sewanya itu dilakukan pada awal setiap tahun. Tadi di soal sudah tertera ya teman-teman bahwa sewanya itu dilakukan pada awal setiap tahun pembayarannya. Jadi kita menggunakan rumus pembayaran list di awal. Nah, untuk rumus bisa dilihat ya teman-teman. Langsung kita saja masuk ke rumus. Untuk C ini, kenapa hasilnya 96 juta? Kita ini didapat dari nilai wajar awal dikurangi dengan nilai residu, yaitu 100 juta dikurangi dengan 4 juta. Dan hasilnya 96 juta. Jadi untuk I-nya ini yaitu bunga tadi 8%. Dan N-nya yaitu jangka waktunya, yaitu tadi selama 6 tahun. Nah, hasil dari rumus ini yang realnya itu sebesar 19.228.034 rupiah. Nah, sekarang kita tambahkan dengan pajak propertinya sebesar 5.000 per tahun tadi. Jadi hasilnya 19.233.034 rupiah. Next, kita masuk ke schedule amortisasi pembayarannya. Nah, di sini ada tabel, ada beberapa kolom, ada 6 kolom. Yang pertama itu ada tahun, kolom kedua pembayaran list tahunan, kolom ketiga pajak properti, kolom keempat bunga atas kewajiban, bunganya itu tadi 8%, dan kolom kelima pengurangan kewajiban, serta kolom keenam yaitu kewajiban list. Nah, untuk menentukan kewajiban list ini yang utama, kita menggunakan angka 96 juta ini tadi. Ini tadi dari mana? Itu dari nilai wajar awal dikurangi dengan nilai residu tadi, 100 juta dikurangi dengan 4 juta, maka hasilnya 96 juta. Kita memasuki tahun pertama yaitu tahun 2019. Untuk pembayaran list tahunan, kita memakai hasil rumus tadi yang sudah ditambahkan dengan pajak propertinya. Nah, hasilnya yaitu 19.233.034 rupiah. Untuk pajak propertinya kita samakan ya, tetap 5.000. Untuk bunga atas kewajiban pada tahun 2019 itu kita kosongkan, kita nolkan. Nah, untuk selanjutnya pengurangan kewajiban. Pengurangan kewajiban ini didapat dari pembayaran list tahunan tahun 2019 dikurangi dengan pajak properti pada tahun 2019. Maka hasilnya 19.228.034 rupiah. Untuk selanjutnya kewajiban list pada tahun 2019 ini didapat dari kewajiban list yang utama tadi 96 juta dikurangi dengan pengurangan kewajiban pada tahun 2019. Jadi hasilnya 76.771.965 rupiah. Lalu kita memasuki tahun ke 2020, tahun kedua. Pembayaran list tahunan dan pajak properti kita samakan ya teman-teman. Kita samakan angkanya dengan tahun pertama tadi. Untuk bunga atas kewajibannya ini kita dapat dari kewajiban list pada tahun 2019 kita kalikan dengan 8% bunganya, yaitu hasilnya 6.141.757 rupiah. Untuk pengurangan kewajibannya ini kita dapat dari pembayaran list tahunan tahun 2020
dikurangkan dengan pajak properti tahun 2020, dan dikurangkan dengan bunga atas kewajiban pada tahun 2020. Maka hasilnya Rp13.086.277. Untuk selanjutnya tabel terakhir yaitu kewajiban list pada tahun 2020. Ini kita dapat dari kewajiban list pada tahun 2019 dikurangkan dengan pengurangan kewajiban pada tahun 2020. Maka hasilnya Rp63.685.688. Untuk tahun selanjutnya kita samakan caranya. Karena tadi jangka waktunya 6 tahun, maka kita hitung dari 2019 ke 6 tahun mendatang. Jadi kita buat tabelnya sampai 2024. Nah, di sini kewajiban list pada tahun 2024 harus 0, teman-teman. Nah, setelah itu kita membuat total. Total ini kita totalkan pembayaran list tahunan pada tahun 2019 sampai 2024. Maka hasilnya Rp11.398.205. Untuk total pajak propertinya juga kita totalkan semua dari tahun 2019 sampai tahun 2024, maka hasilnya Rp30.000. Nah, untuk bunga atas kewajibannya ini didapat dari selisih dari pembayaran list tahunan, total dari pembayaran list tahunan dikurangkan dengan total pajak properti dikurangkan dengan kewajiban list yang utama tadi sebelah 6 juta. Maka hasilnya total bunga atas kewajibannya yaitu Rp19.368.205. Lalu untuk total pengurangan kewajiban kita total dari 2019 sampai 2024, yaitu totalnya harus sama dengan kewajiban list pertama tadi, yaitu sebesar 96 juta rupiah. Langsung next. Nah, sekarang kita memasuki ke jurnal. Jurnal yang pertama yaitu mencatat transaksi leasing sebagai aktiva tetap dan kewajiban sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran lease pada tanggal 1 Januari 2019. Maka jurnalnya peralatan lease modal di sebelah debit sebelah 6 juta dan hutang di sebelah kredit sebelah 6 juta. Lalu untuk jurnal yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat pembayaran lease tahun pertama pada tanggal 1 Januari 2019. Ini ya teman-teman. Jadi jurnalnya hutang list modal sebesar Rp19.228.034 di sebelah debit, biaya pajak properti di sebelah debit sebesar Rp5.000 dan kasnya di sebelah kredit sebesar Rp19.233.034. Selanjutnya untuk jurnal yang ketiga yaitu penyusutan depresiasi atas peralatan yang di list selama 6 tahun jangka waktu list tadi, yaitu tanggal 31 Desember 2019. Biaya depresiasi list modal di sebelah debit 16 juta didapat dari 96 juta tadi dibagi sama jangka waktunya selama 6 tahun. Untuk akumulasi depresiasinya di sebelah kredit sebesar 16 juta. Nah, untuk jurnal selanjutnya yaitu mencatat pembayaran list tahunan pada tahun kedua. Jurnal 1 Januari 2020 ya teman-teman. Nah, jurnalnya bisa dilihat sendiri di sini. Oke, untuk jurnal yang selanjutnya yaitu jurnal penyusutan depresiasi pada tanggal 31 Desember 2020. Biaya depresi sebesar 16 juta di sebelah debit didapat dari 96 juta dibagi sama jangka waktunya selama 6 tahun tadi. Untuk akumulasi depresiasinya kita samakan nominalnya yaitu 16 juta di sebelah kredit. Untuk jurnal terakhir yaitu jurnal pencatatan jika peralatan dibeli pada akhir masa lease dengan harga Rp4.500.000 dan estimasi umur peralatannya. Jadi jika peralatan dibeli dengan harga Rp4.500.000 tadi yang sudah tertera di soal, maka jurnalnya adalah peralatan di sebelah debit sebesar Rp100.500.000 didapat dari 9.696 juta ditambah 4.500.000 dan akumulasi depresiasi peralatannya di sebelah kredit sebesar 96 juta dan kasnya di sebelah kredit sebesar 4.500.000. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.